40 hari Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, kepada para wanita, kepada semua orang yang mengasihi dia. Saudara bisa memperhatikan di sana bahwa ketika Yesus menampakkan diri itu bukan membo-membo. Kalau orang Jawa biasanya, aku bertemu dengan ini setelah kematian ini dan itu. Karena apa? Itu hanya karena keinginan dia untuk bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal. Tetapi ketika Yesus bangkit, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Dan semua, bahkan Thomas, yang orang yang pada waktu itu orang yang skeptis, saudaraku ya, dia langsung bertemu dengan Tuhan, dan dia sudah mencucukkan tangannya pada lubang yang berpaku. Lubang yang berpaku, lubang bekas paku, masa seperti itu, kepada lambung yang bekas ditombak. Saudara, betapa luar biasanya. Dan 40 hari kemudian Yesus naik. Mari perhatikan di sana, saudaraku ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa kebangkitannya itu bukan sebuah isapan jempol belaka. Kenapa? Karena biasanya kalau orang meninggal, kalau hanya bertemu dengan seseorang, hanya membawa, udah selesai. Setelah 40 hari biasanya selesai. Pada 40 hari berikutnya sesuatu yang menurut saya itu butuh seseorang yang benar-benar mendampingi. Yesus naik ke surga, membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan isapan jempol belaka. Sehingga orang-orang yang berkata bahwa mayatnya telah dicuri, Yesus tidak mati, Yesus ini dan itu sesuatu yang kebohongan publik yang dibuat oleh mahkamah agama pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus pada waktu itu, dia berada di mana tadi? Di ayat 50, Yesus ini dan itu sesuatu yang kebohongan publik yang dibuat oleh mahkamah agama pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus pada waktu itu, dia berada di mana tadi? Di ayat 50. Halo, multimedia ayat 50. B. Di mana? 50. Ya, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat apa? Dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum naik ke surga, naik ke PowerPoint, ketika dia membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia kebangkitan, dia itu benar-benar real, saudaraku, bukan isapan jempol. Yesus bukan hanya memberikan sesuatu pengharapan, tetapi dia juga memberkati mereka yang pada waktu itu menjadi saksi yang hidup. Saksinya berapa kira-kira, saudaraku? Saksi kenaikan Tuhan Yesus ada berapa? 12? 12? 70? Ratusan? Atau berapa? Ayo. Kalau mereka kan pasti, nama kata mereka pasti lebih dari satu. Tapi kira-kira menurut saudara? Halo? Berapa kira-kira? Jangan tidur sih, ayo jangan tidur dulu. Halo, berapa? Orang ngerti? Ratusan. Tepat jawabannya. Karena apa? Karena murid Tuhan Yesus, rasulnya itu pada waktu itu sudah berapa? 12 atau 11? Masih 11, karena Yudas Iskariot kan masih bunuh diri, berarti kan belum ada pengganti, ya toh, pengganti setelah kenaikan Tuhan. Berarti rasulnya pada waktu itu 11, dan ada 70 lagi murid-muridnya, terus siapa lagi? Para wanita dan para murid, dan juga orang-orang yang pada waktu sudah melihat tentang kebangkitan Tuhan. Ratusan orang di sana itu melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Saudaraku, ini bukan isapan jempol yang dibuat-buat. Karena apa? Ada saksi yang hidup, bahkan dituliskan dalam kitab Injil. Saudaraku, kalau seseorang dalam pengadilan, itu butuh saksi minimal 2 untuk membuktikan sebuah kebenaran, minimal 2. Tetapi saksi yang hidup pada waktu kenaikan Tuhan, itu lebih dari 2, lebih dari 10, bahkan ratusan pasang mata melihat tentang kenaikan Tuhan. Saudaraku, berarti kenaikan Tuhan itu membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang dibuat-buat.
Banyak orang sekarang ini seringkali membuat legenda yang bisa terbang dengan ya apa namanya? Kayak Abu Nawas tuh apa namanya itu? Karpet merah atau karpet merah terbang sana sini. Itu kan cerita, saudaraku ya. Bahkan ada yang bilang katanya para rasul dulu katanya bisa terbang, saudaraku ya. Itu kan cerita, itu legenda, saudaraku. Tetapi Yesus naik ke surga itu bukan sebuah legenda. Ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang nyata. Karena apa? Puluhan, ratusan pasang mata melihat tentang kenaikan itu. Saudaraku, ada lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Suaraku kalah sih Mas. Saudaraku, Yesus hidup. Bagaimana sekarang membuktikan Yesus hidup? Coba tengok kanan kirimu sekarang, saudaraku. Bagaimana membuktikan sekarang Yesus itu hidup? Tengok kanan kirimu. Tengok kanan kirimu, tengok sampingmu. Seperti apakah Yesus hidup? Karena Yesus hidup dalam dirimu semuanya. Katakan amin. Yesus hidup dalam dirimu. Yesus hidup dalam dirimu, saudaraku. Dia hidup dalam dirimu. Sehingga apa yang kau takutkan, bahwa kebangkitan Yesus adalah real, adalah nyata. Bahwa kenaikan Yesus adalah real, adalah nyata. Saudaraku, Yesus hidup dalam hidupmu. Yesus hidup dalam setiap kehidupanmu. Yesus hidup dalam hatimu. Saudaraku, sehingga wajah-wajah saudara ada wajah-wajah kemuliaan Tuhan. Amin. Tengok sampingmu sekarang. Coba lihat kemuliaan Tuhan itu seperti apa sih? Ojo merengut, saudaraku. Kayak Kak Nelva tadi. Semua orang punya masalah, tapi mari ekspresikan. Ada wajah kemuliaan dalam hidup saudaraku. Jangan sampai wajah kemuliaan Tuhan kalau kita ketika banyak uang, saudaraku ya. Selama kita nggak punya banyak uang, mau banyak hutang, mau banyak apapun, tetap tunjukkan bahwa wajah saudara itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena saudara akan terlihat oleh orang lain bahwa saudara kuat menghadapi setiap tantangan. Amin. Tantangan selalu ada, tapi ingatlah baik-baik, kenaikan Tuhan Yesus itu real dan nyata. Kebangkitan Tuhan Yesus itu real dan nyata. Saudaraku, ingatlah baik-baik bahwa kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ke surga, itu bukan sesuatu isapan jempol yang dibuat oleh para rasul. Tapi sesuatu yang benar-benar disaksikan oleh puluhan bahkan ratusan pasang mata. Mari belajar hari ini. Selalu mengimani. Dan Yesus berkata pada saudara, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Minggu depan adalah Minggu Pentakosta. Berjalannya waktu saya tidak tahu kenapa beberapa hari ini HP saya error dan ternyata saya akan percaya itu karena kabel datanya. PowerPoint-nya tadi hilang lagi, bahkan backup data saya itu hilang. Nanti minta tolong saya bisa komputer, semoga bisa dibalikkan lagi di HP saya. Karena semua hal yang penting hilang, gak bisa tak buka. Saudaraku, tapi saya percaya ketika pencurahan Roh Kudus nanti ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Bertambah-tambah karuniamu, bertambah-tambah apapun yang menjadi berkatmu, bertambah-tambah sesuatu hal yang kau inginkan dalam hidup. Mau rezeki, mau berkat, mau pertanian, mau peternakan, selalu imani. Saudara, tambah pacar gak boleh tapi saudaraku ya. Tambah istri rento. Tambah suami pemeneh rento juga saudaraku ya. Tapi tambah-tambah berkat dalam hidupmu. Saudaraku, kebangkitan Tuhan itu real, itu nyata. Kenaikan Tuhan itu real, itu nyata. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Yesus bangkit. Sekarang ini menyangkal karena mereka buat-buat tanpa data. Tapi kenaikan Tuhan juga real
tidak ada yang bisa menolak tentang kesaksian ratusan pasang mata. Ada amin? Yang kedua, ada gambar apa saudaraku? Gambarnya, bukan tulisannya. Api. Coba tengok kanan kirimu. Yang laki-laki dengan laki-laki katakan menyala abangku, seperti itu. Nah, yang perempuan menyala apa ya? Menyala mbak ini gimana? Ada yang mau dipanggil mbak soalnya. Coba tengok kanan kirimu, katakan menyala kakak, seperti itu. Sing sepo-sepo ngendikan kakak kayak ini gimana, seperti itu. Mbak Yu. Yo sing sepo-sepo sing lebih dari 40 tahun boleh menyala Mbak Yu, nah seperti itu ya. Tapi laki-laki sekali katakan menyala abangku. Ayo ngomong sama laki-laki dan laki-laki, menyala abangku. Nah. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Katakan amin. Menyediakan sesuatu tempat yang luar biasa buat kita. Sesuatu bukan karena imajinasi kita, tapi sesuatu yang benar-benar dibuat untuk kita oleh Tuhan. Kenaikan Tuhan seharusnya menaikkan level iman kita. Amin. Menaikkan level iman kita karena apa? Karena ini semua membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Ini sudah menunjukkan bahwa Yesus luar biasa hidupmu dan saya, saudaraku ya. Sehingga saudara dan saya waktunya menaikkan level iman saudara dan saya. Kalau iklan itu berkata bertumbuh itu bukan ke samping tapi ke atas. Tetapi iman berkata buat dirimu dan diri saya harus berkata bertumbuh itu ke atas dan juga ke samping. Katakan amin. Kalau kita hanya bertemu iman kita selalu ke atas, ke atas, ke atas, saudara bersinggungan dengan yang lain akan saling menyakiti. Karena apa? Aku lebih hebat darimu. Pengenalanku akan Tuhan itu lebih hebat daripada kamu. Kamu bisanya apa? Saudara, ini seringkali pernah saya saksikan, pernah saya berikan pada saudara. Seringkali orang bersaksi karena menunjukkan imannya itu hebat. Bukan karena Yesus yang hebat. Ini yang menunjukkan orang-orang yang imannya hanya bertumbuhnya ke atas tok. Tapi waktunya saudara dan saya, iman saudara itu butuh iman saudara dan saya itu harus bertumbuh ke atas dan juga ke samping. Katakan amin. Sehingga sering katakan menyala abangku, seperti itu. Orang Bang Putra kau secekau yang masih panggil banget Bang Putra, saudaraku ya. Sekarang abangku dibuang deh. Kata bersama-sama 1, 2, 3. Menyala. Iman saudara harus menyala. Ada amin. Harus menaikkan level iman saudara semuanya. Ingatlah waktunya saudara menaikkan level iman saudara. Karena kenaikan Tuhan, Dia memberkati saudara dan saya. Memberkati semuanya. Memberkati yang percaya kepadanya. Memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati hidupmu, memberkati peternakanmu, pertanian, semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Sehingga waktu saudara dan saya itu harus menyala imanmu, bukan hanya naik ke atas, tapi sudah melebar ke kanan dan ke kiri. Gereja tempat ini juga bukan hanya penyembahan tok kepada Tuhan dan levelnya naik, tapi harus bertambah ke samping, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya harus bertambah, semuanya saudaraku ya. Bukan hanya gedungnya yang bertambah, tapi iman pengenalan jemaat juga harus bertambah. Karena apa? Ketika kualitas imanmu itu ada, kualitas imanmu itu levelnya naik, saudaraku, maka kuantitas akan ditambah-tambahkan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ini seharusnya terjadi pada saudara dan saya. Kualitas imanmu harus bertambah, bukan hanya ke atas, tapi juga ke samping, kanan, kiri, atas, belakang. Ketika kualitasmu itu teruji, maka kuantitas jumlah akan bertambah-tambah. Katakan amin. Wow.
Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Kalau Yesus hidup dalam hidupmu, waktunya aku menaikkan level imanmu. Coba angkat tanganmu, digenggam, katakan menyala. Waktunya imanku menyala. Nyatakan pernyataan iman dalam hidupmu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Dia hidup dalam hidupmu. Yes. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok buat hidup saudara. Hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Nyatakan imanmu saudaraku. Ada hari esok. Ayo bersama Anda buatku. Yes, nyatakan ini. Ku tak gentar, tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tengok kanan kirimu, senggol semuanya. Sebab Dia hidup. Ayo disenggol, senggol. Ada hari esok. Dia hidup saudaraku. Nyatakan imanmu. Disenggol. Ada hari esok. Yang pegang hari Saudara, tidak ada yang tahu hari esok akan seperti apa. Bahkan kita tidak akan tahu nanti akan seperti apa. Bahkan kita tidak tahu besok akan seperti apa, atau makan apa, atau gimana. Saya harus bagaimana. Tetapi imani ini, bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Sehingga angkat tanganmu semuanya. Katakan menyala, seperti itu. Menyala. Waktunya menyala imanku. Ada amin? Karena Yesus hidup dalam hidupmu. Selalu ada hari esok dalam hidupmu. Dan katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Yes. Sebab Dia hidup. Tak kenal. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Senggol kanan kirimu lagi, katakan. Ada hari esok. Yes. Sebab Dia hidup. Amin. Tak kenal. Haleluya. Yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tengok kanan kirimu, lihat wajah kemuliaan Tuhan. Yes. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Sebab Dia hidup. Oh, Yesus Tuhan. Tak kenal. Karena Ku tahu yang pernah
Angkat tangan saudara, kata menyala, menyala. Yes. Pada hari pada kami tak gentar menghadapi sesuatu apapun. Yes. Yang mari bagi bersama-sama. Ada wajah-wajah kemuliaan Tuhan di tempat ini, katakan amin. Teruslah menyala imanmu. Waktunya untuk bertumbuh ke atas dan ke samping. Waktunya saudara seperti Yabes akan memperluas setiap pekerjaan kita, berkat-berkat kita bertambah dalam hidup. Dan mari berdoa sama berkati saudara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anakmu hari ini. Dengan setiap pekerjaan, dengan setiap pertanian, dengan setiap peternakan, dan setiap apapun hidup mereka, Tuhan buat mereka berhasil beruntung, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada hari esok bersama dengan Tuhan, sehingga kami tidak gentar menghadapi apapun. Kami tahu ada tantangan, ada hambatan, tapi kami bersama dengan Tuhan. Kami akan menyala iman kami, kami akan bertumbuh iman kami, menaikkan level iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Terimalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Ada hari esok.